Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Putri Bastian, mahasiswa MPI semester 3, ingin menjelaskan tentang pengorganisasian mata kuliah Kepemimpinan dan Organisasi. Unsur pengorganisasian yaitu tanggung jawab, wewenang, pendelegasian, pertanggungjawaban, dan struktur organisasi. Sebagai langkah selanjutnya, aktivitas manajerial ialah pengaturan atau pengarahan, directing. Coons and O'Donnell 1976-499 mengemukakan directing is the interpersonal aspect of managing by which subordinates are led to understand and contribute effectively and efficiently to attainment of enterprise objectives. Directing involves guiding and leading subordinates. Pendapat di atas menjelaskan bahwa melalui kegiatan pengarahan, setiap orang dalam organisasi diajak atau dibujuk untuk memberikan kontribusinya melalui kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Pengarahan meliputi pemberian petunjuk atau memberi gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, sehingga para manajer harus memotivasi staf dan personil organisasi agar secara sukarela mau melakukan kegiatan sebagai manifestasi rencana yang dibuat. Pada hakikatnya, pengarahan ini mengandung kegiatan pemberian motivasi. Kegiatan ini sebenarnya terdapat pada kegiatan directing sebagai satu fasilitas atau sarana melakukan pengarahan terhadap para personil dalam organisasi. Motivasi, kebutuhan materi, dan kebutuhan non-materi. Menurut Winardi, memotivasi atau pemberian motivasi dalam konteks organisasi adalah proses dengan apa seorang manajer merangsang pihak lain untuk bekerja dalam rangka upaya mencapai sasaran-sasaran organisatoris sebagai alat untuk memuaskan keinginan-keinginan pribadi mereka sendiri. Perspektif sains dan Islam, kebutuhan-kebutuhan manusia paling tidak memiliki 5 tingkat atau derajat yang harus terpenuhi sebagaimana diklasifikasikan Maslow dalam Mondi dan Premack 1995 sebagai berikut, yaitu self actualization, esteem, belongingness, and love, safety and security, psychological. Koordinasi. Menurut Winardi 1990, koordinasi mengimplikasikan bahwa elemen-elemen sebuah organisasi saling berhubungan dan mereka menunjukkan keterkaitan sedemikian rupa hingga semua orang melaksanakan tindakan tepat pada waktu yang tepat dalam rangka mencapai tujuan. Koordinasi menurut Anderson merupakan proses yang melibatkan pemindahan informasi antara pekerjaan dan orang untuk menghindarkan pekerjaan yang tumpang tindih, menjamin usaha dari sumber penghasilan, serta keseimbangan keseluruhan organisasi. Selanjutnya, Thomson seperti dikutip oleh Stoner bahwa ada 3 variasi ketergantungan antar unit kerja dalam suatu organisasi, yaitu A. Ketergantungan yang dikelompokkan, yaitu apabila unit-unit organisasi tidak tergantung satu dengan yang lain, namun sangat tergantung pada prestasi yang memadai. B. Ketergantungan sekuensial, yaitu apabila satu unit organisasi harus melaksanakan aktivitasnya terlebih dahulu sebelum unit-unit selanjutnya dapat bertindak. Sedangkan C. Ketergantungan timbal balik melibatkan hubungan timbal balik antara sejumlah unit. Kepemimpinan dan leadership. Kepemimpinan terdiri dari seperangkat fungsi atau tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pemimpin untuk menjamin terlaksananya tugas, iklim kerja sama kelompok, kepuasan anggota yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Dengan kata lain, kepemimpinan berlangsung diawali dari tindakan, mempengaruhi anggota atau bawahan, dan diakhiri pada tercapainya tujuan organisasi atau kepuasan anggota. Kemudian Owens menegaskan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain melalui interaksi sosial. Dengan kata lain, kepemimpinan terjadi dalam interaksi 2 orang atau lebih, dan tujuan pemimpin adalah berusaha mempengaruhi perilaku orang lain baik perorangan maupun kelompok. Keterampilan dan sifat kepemimpinan. Keterampilan teknik menyangkut kemampuan menggunakan pengetahuan dan metode serta teknik dan peralatan yang diperlukan untuk menampilkan kinerja. Hal ini diperoleh dari pengalaman, pendidikan, dan pelatihan.
Menurut Lotke, pengalaman seorang pemimpin merupakan basis bagi pengetahuannya yang bisa merangsang intelektualitas dan meluaskan pemahaman para bawahannya terhadap masalah-masalah organisasi. Keterampilan hubungan manusia merupakan kemampuan menjalin kerjasama dengan semua orang dan memahami proses motivasi dalam menjalankan efektivitas kepemimpinan. Keahlian mendengarkan membantu seorang pemimpin membangun kepercayaan baik lewat komunikasi formal maupun komunikasi informal dengan orang-orang lain. Karena keahlian mendengarkan memungkinkan seorang pemimpin menggunakan segala ide dan pengalaman mereka mengenai orang lain sebagai sumber informasi, sehingga keahlian tersebut merupakan seorang penting menghimpun informasi untuk mengembangkan visi, memotivasi para pengikut, dan membuat strategi. Keahlian mendengarkan membantu seorang pemimpin membangun kepercayaan baik lewat komunikasi formal maupun komunikasi informal dengan orang-orang lain. Karena keahlian mendengarkan memungkinkan seorang pemimpin menggunakan segala ide dan pengalaman mereka mengenai orang lain sebagai sumber informasi, sehingga keahlian tersebut merupakan seorang penting menghimpun informasi untuk mengembangkan visi, memotivasi para pengikut, dan membuat strategi. Efektivitas kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan terkait dengan peran yang dijalankan pemimpin. Itu artinya sejauh mana pemimpin menjalankan tugas secara efektif. Paling tidak ada 3 peran pemimpin dalam kepemimpinannya, yaitu 1. Peranan interpersonal, yaitu juru bicara, pemimpin, dan perantara. 2. Peran informasional, yaitu pemantau, penyebar gagasan, dan juru bicara. 3. Peran pengambil keputusan, yaitu wirausaha, pemecah masalah, alokasi sumber daya, dan negosiator. Ashwa dan Lucier. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Efektivitas tugas seorang manajer adalah seberapa jauh kepala sekolah mencapai tujuan yang ditetapkan dari tugasnya sebagai pemimpin, sebagai pendidik, motivator, dan sebagai supervisor. Jelaskan oleh Sondang Pesyagian bahwa efektivitas kepemimpinan seorang diukur dari kecekatan, kemahiran, dan kemampuannya mengambil keputusan yang rasional, logis, berdasarkan daya pikir yang kreatif dan inovatif, digabung dengan pendekatan intuitif dengan memanfaatkan berbagai pelajaran yang diperoleh dari pengalaman. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.